Wabarakatuh. Dosen-dosen sekalian, kami dari grup 4 AMDA akan mempresentasikan terkait praktikum final project kami tentang mixer. Berikut anggota kelompok kami. Lalu selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama itu dalam kegiatan konstruksi itu proses pencampuran bahan bangunan seperti semen, pasir, kerikil, air yang sangat menentukan kualitas adukan. Pencampuran manual masih sering digunakan namun memerlukan tenaga besar, waktu lama, dan menghasilkan campuran yang kurang homogen. Untuk mengatasi tersebut, mixer pengadukan yang semen dapat mencampuri bahan secara mekanis dengan hasil merata, terbatas pada kapasitas desain pisau pengaduk dan efisiensi energi. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk merancang menganalisis mixer pengaduk semen yang lebih efisien, mudah dioperasikan dan menghasilkan adukan homogen. Selanjutnya, next. Untuk rumus rumusan masalahnya itu yang pertama tuh bagaimana merancang mixer pengaduk semen dengan sistem pengadukan yang mampu menghasilkan campuran homogen dan dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua itu bagaimana menentukan desain tabung dan bentuk pisau pengadukan yang optimal untuk proses pencampuran. Dan yang ketiga itu bagaimana menentukan desain tabung dan bentuk pisau pengadukan yang optimal untuk proses pencampuran bahan bangunan. Next. Tujuan dan manfaat penelitian itu yang pertama itu tujuan merancang dan membuat mixer pengaduk semen lebih efisien. Kedua itu menganalisis kinerja alat terhadap pemakaian campuran waktu proses dan efisiensi energi. Yang ketiga itu menguji performa alat sebagai alternatif metode pencampuran manual. Selanjutnya itu manfaat. Bag- Yang pertama itu memberikan inovasi teknologi dalam alat bantu konstruksi khususnya pada proses pencampuran semen. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi waktu tenaga kerja dalam proses pembuatan. Tiga itu menjadi referensi bagi peneliti lanjutan dalam pengembangan mesin pengaduk semen dan kapasitas yang lebih baik selanjutnya. Dan untuk ruang lingkup penelitian itu yang pertama itu ada fokus pada perancangan pengujian mixer. Kedua itu bahan yang digunakan seperti semen, pasir, dan air tanpa campuran bahan kimia. Tiga itu analisis meliputi desain mekanik, sistem transmisi, kecepatan putar, serta hasil homogenitas adukan. Dan keempat itu penelitian tidak membahas aspek biaya produksi massal, sistem otomasi penuh maupun aspek komersial. Selanjutnya untuk bab 2 dipresentasikan oleh teman saya. Baik, landasan teori. Pertama, antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari ukuran dan proporsi tubuh manusia untuk memastikan produk atau peralatan sesuai jangkauan, pose netral, dan gaya genggaman sehingga aman nyaman dipakai mayoritas pengguna. Prinsip kunci untuk perancangan peralatan material handling seperti mixer ini meliputi desain untuk rentang populasi dari 5 percentile perempuan hingga 95% percentile laki-laki. Penerapan prinsip antropometri pada mixer ini untuk handle-nya itu sekitar 850 sampai 1150 mm dari lantai agar selaras dengan tinggi siku pengguna. Lalu jarak horizontal antara titik gaya pengguna dan sumbu drum perlu diminimalkan. Contohnya seperti dengan memperpendek offset tuas atau menambahkan assist sehingga resultan gaya lebih dekat ke tubuh. Untuk grip, gunakan diameter 30 sampai 45 mm dengan lapisan karet bertekstur dan tepi membulat agar distribusi tekanan merata dan tidak licin. Selanjutnya, biomekanis and designs of manual handling. Pada artificial mixer, dapat dua biomekanik utama itu mengangkat dan menuang material seperti kantong semen ke mulut drum. Kedua, memutar atau tilt drum untuk menuang hasil adukan. Untuk tugas angkat dua tangan, metode standar adalah RNLE yang menghitung RWL atau recommended weight limit dan lift index. Dari multiplier, posisi frekuensi pegangan, dan LI lebih dari satu menandakan risiko meningkat, sehingga perlu rekayasa tugas atau peralatan. Lalu selanjutnya, fatigue and energy consumption. Beban fisiologis kerja dapat dihitung melalui detak jantung. ISO 8996 2021 menjelaskan pendekatan beberapa level untuk menentukan laju metabolik, termasuk metode berbasis HR, contohnya seperti hubungan M sama dengan A plus B, HR pada kondisi tertentu. Dalam praktek ergonomi kerja, konversi persentase HRR sama dengan persentase VOR dan VO2 L per menit, dikali 5 menjadi energi per menit, digunakan secara luas. Lalu validasi terbaru menjawab bias akurasi metode HR berbasis ISO dan persamaan ACSM untuk estimasi metabolik. Dilanjut oleh rekan saya. Ya, untuk metodologi penelitian itu ada diagram alir penelitian itu yang pertama itu mulai, kedua itu studi literatur, tiga itu identifikasi masalah, dan penentuan tujuan, yang keempat itu pengumpulan data pendukung, lima itu perancangan konsep mixer, yang selanjutnya itu perancangan untuk kriteria desain. Selanjutnya itu pembuatan prototipe mixer, selanjutnya itu analisis dan pengujian mixer. Selanjutnya, untuk penjelasan diagram alir itu, yang pertama itu mulai itu menentukan topik dan tujuan penelitian.
Untuk studi literatur itu mengumpulkan informasi, jurnal, buku, dan penelitian yang terkait. Tiga itu identifikasi masalah tujuan untuk menentukan permasalahan dalam tujuan penelitian. Untuk pengumpulan data, pendukung data teknis, kapasitas, daya, dan ergonomi. Dan selanjutnya itu perancangan konsep mixer, mendesain tabung, pisau, sistem transmisi, dan rangka. Selanjutnya itu evaluasi desain, meningkatkan kekuatan, efisiensi, keselamatan, revisi jika diperlukan, yaitu pembuatan tipe, pembuatan reproduksi sesuai desain. Selanjutnya analisis pengujian, menguji kinerja dan efisiensi alat. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran, menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi pengembangan. Selanjutnya dijelaskan teman saya di pembahasan. Tujuan dari pengukuran antropometri sendiri ini adalah untuk menentukan ukuran optimal pada desain mixer khususnya di tinggi pegangan, jarak antara kedua pegangan, dan ukuran diameter pegangan. Boleh dibantu next. Baik, untuk antropometri sendiri ini, pengambilan data antropometri dilakukan terhadap 20 responden, yaitu 10 laki-laki dan 10 perempuan, berusia sekitar 20-30 tahun yang mewakili kelompok usia produktif di lingkungan kerja. Pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur sederhana seperti meteran dan misal baja dalam posisi berdiri tegak tanpa alas kaki. Dimensi tubuh yang diukur meliputi tinggi badan, tinggi suku berdiri, jangkauan tangan ke depan, panjang lengan bawah, panjang telapak tangan, dan lebar telapak tangan. Kemudian analisis kondisi awal berdasarkan hasil pengamatan terhadap penggunaan alat mixer sebelum dilakukan modifikasi, ditemukan bahwa tinggi alat sekitar 90 cm, jauh lebih rendah dibandingkan tinggi siku rata-rata pengguna yang mencapai 106 cm. Kondisi ini membuat pekerja harus membungkuk sekitar 20-25 derajat selama proses pencaburan. Proses seperti ini meningkatkan tekanan statis pada otot punggung bagian bawah dan bahu, serta memperbesar risiko keluhan muskuloskeletal apabila dilakukan berulang dalam waktu lama. Dan itu diameter pegangan hanya 2,5 cm. Sedangkan hasil pengukuran antropometri menunjukkan rata-rata lebar telapak tangan sebesar 8,5 cm. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pegangan terlalu kecil untuk digenggam dengan nyaman, sehingga pekerja cenderung menggenggam terlalu kuat, memicu cepat lelah pada otot tangan dan pergelangan. Nah, setelah dilakukan perbaikan, hasil pengolahan data antropometri digunakan untuk menyesuaikan kembali desain alat. Tinggi alat ditingkatkan menjadi 105 cm sesuai dengan kisaran tinggi siku berdiri, yaitu 1 sampai 112 cm. Masih slide yang sebelumnya. Penilaian ini membuat posisi tubuh saat bekerja lebih tegak dan stabil dengan sudut siku sekitar 90 derajat, yang merupakan postur kerja paling efisien secara biomekanik. Diameter pegangan diperbesar menjadi 3,5 sampai 4 cm, mengikuti ukuran genggam ideal menurut lebar telapak tangan pengguna. Selain itu, bahan pegangan diganti menjadi karet adhesif agar tidak licin ketika tangan lembab atau berkeringat. Modifikasi ini membuat beban otot tangan berkurang hingga kurang lebih 15% berdasarkan hasil observasi. Boleh dilanjut? Nah, dari biomekanik ini, aktivitas yang diamati adalah mengangkat material sebesar 10 kg dari lantai ke dalam mixer setinggi 70 cm, dilakukan sebanyak 4 kali per menit selama 15 menit. Untuk analisis kondisi awal dari aktivitas pengangkatan mixer dari uh, lantai setinggi 70 cm, dilakukan berulang selama 15 menit dengan frekuensi 4 kali per menit. Dengan perhitungan menggunakan Neos Lifting Equation menghasilkan RWL 12,2 kg dan LI 0,82, menunjukkan bahwa aktivitas masih dalam batas aman. Namun dalam observasi lapangan terlihat bahwa pengangkatan dari lantai menyebabkan pekerja membungkuk hingga 45 derajat, sehingga gaya kompresi pada tulang belakang mencapai 2.271 Newton. Nilai memang belum melewati batas aman, yaitu 3.400 N, tapi berpotensi menyebabkan kelelahan otot punggung jika dilakukan terus-menerus. Selain itu, pegangan alat tidak ergonomis sehingga tangan cepat lelah akibat distribusi beban yang tidak merata. Setelah dilakukan perbaikan, desain dan prosedur kerja, beberapa peningkatan signifikan terjadi. Pertama, alat ditempatkan di atas rolis tinggi 60 cm, sehingga posisi awal pengangkatan berada di antara lutut dan bahu, yang merupakan zona pengangkatan aman menurut NIOS. Dengan demikian, faktor vertikal meningkat dari 0,985 menjadi 1,0, dan faktor horizontal dari 0,71 menjadi 0,83. Akibatnya RWL naik menjadi 13,9 kg dan LI turun menjadi 0,72. Artinya tingkat risiko biomekanik menurun sekitar 12%. Kedua penambahan pegangan horizontal di sisi kanan dan kiri alat meningkatkan faktor coupling menjadi 1,1 menjadi kategori good. Hal ini membantu operator menjaga stabilitas beban selama proses pengangkatan dan menurunkan kemungkinan tergelincir. Berbeda dengan roda bantu di bagian bawah, proses pemindahan alat tidak lagi menggunakan gaya angkat sehingga gaya kompresi turun jadi kurang lebih 1.900 N. Boleh dibantu next. Kemudian dari fatigue and energy consumption, untuk analisis kondisi awal sebelum dilakukan perbaikan, aktivitas pengangkatan dilakukan dengan frekuensi tinggi, yaitu 20 kali per menit. Hasil pengukuran menunjukkan detak jantung TNI mencapai 125 ppm pada pria dan 124 ppm pada wanita. Serta energi konsumsi 4,6 sampai 4,7
kalori per menit. Nah, ini masih tergolong aktivitas sedang, tapi mendekati ambang batas kerja berat lebih dari 5 kilokalori per menit. Perhitungan recovery rate rata-rata 30% dan break time sekitar 50%-nya berarti pekerja membutuhkan waktu istirahat sekitar 30 menit per jam kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan tidak berat, tingkat kelelahan meningkat cepat karena ritme kerja terlalu tinggi dan posisi kerja tidak ekonomis. Nah, setelah dilakukan perbaikan, frekuensi kerja diturunkan menjadi maksimal 15 kali per menit, serta aktivitas pengangkatan diubah menjadi aktivitas mendorong dengan bantuan roda. Hasil pengukuran menunjukkan DNI rata-rata turun jadi 115 ppm energi konsumsi menjadi 4,2 kilokalori per menit. Artinya terjadi penurunan konsumsi energi sebesar kurang lebih 10% dari kondisi awal. Selain itu, nilai break time turun dari 50% menjadi 35%, menandakan waktu istirahat yang dibutuhkan lebih singkat, sekitar 20 menit per jam kerja. Nilai recovery rate meningkat menjadi 40%, menunjukkan tubuh lebih cepat pulih setelah aktivitas. Boleh dibantu next. Ini untuk perhitungan break time dan perhitungan break time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pengelolaan data, dapat disimpulkan bahwa desain ulang mixer pengaduk semen yang memperhatikan faktor antrometri, terus biomekanik, dan juga fatigue energy consumption. Pada bagian perbaikan antropometri, penyesuaian tinggi alat dan ukuran pegangan sesuai dengan dimensi tubuh pengguna menghasilkan postur kerja yang lebih ekonomis, mengurangi keluhan punggung dan tangan. Pada bagian biomekanik, modifikasi desain yang mengurangi jarak vertikal pengangkatan dan penambahan pegangan pada kedua sisi alat meningkatkan stabilitas dan mengurangi beban biomekanik yang diterima oleh tubuh. Lalu pada bagian fatigue and energy consumption, penurunan frekuensi kerja dan penggunaan roda untuk memindahkan alat beban dapat mengurangi konsumsi energi sebesar 10-25% serta memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Oke, next. Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Penerapan desain ergonomis. Desain mixer yang lebih ergonomis dapat diterapkan pada skala yang lebih besar, seperti untuk industri konstruksi yang membutuhkan volume adukan yang lebih banyak. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja operator di lapangan. Lalu yang kedua, ada riset lanjutan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menilai dampak desain ini pada pengguna jangka panjang serta pengaruhnya terhadap produktivitas dan kesehatan operator. Lalu ada inovasi teknologi. Teknologi yang lebih canggih seperti penggunaan sensor inersial untuk memantau postur tubuh dan tingkat kelelahan dapat diintegrasikan untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan meminimalkan potensi cedera. Lalu yang terakhir ada pengujian dengan berbagai bahan. Pengujian desain alat dengan berbagai bahan bangunan lainnya selain semen dapat menjadi arah penelitian yang berguna dalam memperluas aplikasi mixer pengadukan semen pada industri konstruksi yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam merancang peralatan yang lebih efisien dan aman bagi pekerja di lapangan.